kalau saya sampai bangkrut, apa yang kau lakukan? Kalau saya sampai bangkrut, saya akan belajar lagi dari orang-orang yang sukses. Saya akan mempelajari apa yang salah dari hidup saya, sehingga saya bisa bangkit kembali. Gak mungkin Tuhan meninggalkanku. No, no. Tak mungkin Dia membiarkanku. Betapa hebatnya, betapa indahnya, betapa hangatnya bila bersamamu Bapa. Betapa kasihnya, betapa dahsyatnya, betapa sukacitanya bila bersamamu Bapa. Padamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Oke guys, ketemu lagi, selamat siang. Hari ini aku mau coba ke hotelnya salah satu teman kita yang dipakai Tuhan luar biasa banget, namanya Pak Vincent. So, ikutin terus sampai video sampai habis. Oke, akan menjadi berkat, jadi rema bagi siapapun yang mendengar. Pastikan Anda mendapatkan berkat. Saatnya kita kata Tuhan Yesus. Baik. Sepertinya dia udah ada orang udah nungguin. Orangnya udah nungguin. Makasih udah datang nih. Makasih ya. Ini dia orangnya nih. Kita diwawancara nih. Siap diwawancara ya. Siap diwawancara. Iya. Siap memberikan kebenaran firman Tuhan. Benar. Oke. Yeay. Pastikan jadi berkat, pastikan jadi rema dari Tuhan. So, ikuti terus channel ini, video ini sampai habis. Kalau enggak dapat berkat. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang kau berikan. Terima kasih David sudah mengizinkan saya untuk bicara. Sebenarnya berbeda dengan orang-orang yang mungkin yang pernah diikuti oleh David. Banyak orang anggap bahwa saya itu lahir dari keluarga kaya gitu. Sebenarnya hidup saya itu mudah. Karena orang tuh salah mengartikan bahwa sukses atau sukses itu sama dengan orang yang punya banyak uang atau orang kaya gitu ya. Memang beda gitu. Saya akuin bahwa uang tuh bisa menyelesaikan banyak masalah. Karena memang kalau orang nggak punya uang itu kan juga susah juga ya. Nah, tapi yang saya mau cerita di sini adalah apa namanya, kesuksesan itu. Itu yang dilihat orang itu hanya adalah tip of the iceberg. Itu adalah ujung daripada bongkahan es itu. Orang yang sering orang nggak lihat adalah yang di bawahnya. Saya sebenarnya teman-teman ya, saya sebenarnya tidak benar kalau dibilang bahwa saya lahir dari keluarga kaya, itu tidak benar. Oke. Wah, baru tahu juga saya. Tapi selama ini kalau datang ke chapter tuh luar biasa loh. Saya cerita ya, saya sebenarnya papa saya itu lahir dari keluarga yang kurang mampu ya teman-teman ya. Nah papa saya itu punya 12 bersaudara. Iya. Ya, itu lahir di Lampung, bukan di lalu dia sempat drop out dari UI waktu itu dia drop out dari UI karena dia harus membiayai adik-adiknya, membiayai keluarganya. Okay. Jadi orang Lampung ya Pak? Papa saya orang Lampung, saya lahir di Surabaya. Halo orang Lampung, halo orang Surabaya yang dimanapun menonton ini, lihat anak-anak Tuhan di waktu luar biasa. Nah, terus kemudian waktu saya lahir, papa saya itu masih belum punya apa-apa. Papa saya belum punya apa-apa, masih nol. Nah, terus saya juga lahir itu bukan di gedung gitu ya, tapi di rumah biasa gitu ya, rumah sederhana lah ya. Papa saya itu baru mulai menanjak fortune-nya atau keberuntungannya itu mungkin pada tahun 70-an, 78 atau 80-an. Wow. Jadi saya selama sepanjang saya sampai SD ya. Sampai SD itu saya itu hidup tuh saya hidup dengan keluarga, dengan rumah yang nggak ada pembantu, di mana orang tua ibu saya tuh harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri gitu ya. Mandiri, ya, kan, bantu. Ya itu yang jadi, dan saya belajar dari papa saya satu. Orang kalau mau sukses ada satu yang saya pelajari,
yaitu bahwa kita memerlukan keteladanan. Kita nggak bisa sukses tanpa hanya belajar dari buku. Ya, kita bisa belajar dari keteladanan. Siapa yang kita ikuti, siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kesuksesan kita. Betul. Ya kan? Karena di Alkitab ditulis bahwa komunitas yang baik itu akan mempengaruhi keberhasilan kita. Saya setelah lulus kuliah, ya, saya itu berharap, wah, udah lulus kuliah, saya bisa langsung kerja bantu papa saya. Papa saya itu punya bisnis banyak saat itu, udah menanjak kan. Papa saya kuliah selesai tahun 94 awal. Tahun 94 awal saya kuliah, terus kemudian saya berharap begitu saya pulang ke Indonesia, saya bisa langsung kerja sama papa saya. Tapi yang terjadi adalah saya dibuang, teman-teman. Dibuang maksudnya? Saya dikirim ke Vietnam. Saya dikirim ke Saigon, Vietnam, guys. Ya, tahun 94 ya, teman-teman ya. 94 tahun Vietnam itu jauh lebih tidak maju ya, lebih terbelakang daripada Indonesia. 94 ya. Di bawah Indonesia. Ekonominya juga. Jadi Lingkungannya juga. Saya kerja, saya diminta papa saya masukin saya tuh ke perusahaan temennya, di mana saya jadi sales. Awalnya sales. Saya siapa? Sales mobil apa? Mobil Toyota. Waktu itu ambil mobil dari Indonesia. Jadi kita masukin mobil, kita ekspor dari Indonesia ke Vietnam. Nah, buka showroom, jadi saya di situ. Awalnya saya di situ di Vietnam selama 1 tahun, saudara-saudara. Wow. Setahun. Dan saat itu saudara ingat ya, 94 belum ada internet. Saya tahu ya, belum ada internet. Oke, jadi bete banget. Dan nggak ada aktivitas. Mau nonton bioskop, isinya semua bahasa Vietnam, nggak ada bahasa Inggrisnya. Saya nggak ngerti. Tapi bisa bahasa Vietnam pada saat itu? Ya nggak bisa lah. Saya nggak bisa lah bahasa Vietnam. Saya cuma bisa. Kemudian saya tuh juga punya konsep yang aneh nih. Konsep aneh itu saya waktu itu pikir gini, wah, saya tidak pakai Vietnam, mungkin Tuhan mau pakai saya untuk nginjilin orang Vietnam. Dengar. Ya kan? Harus menjangkau jiwa. Ya. Tapi saya bingung kan, gimana cara menjangkau jiwa? Orang nggak bisa bahasanya. Bener ya? Nah, akhirnya wah, ini habis lah impian saya habis. Wah, nggak bisa nih, baru deh, nggak bener nih. Akhirnya saya lakukan apa? Saya lakukan tuh saya mulai mengisi kekosongan waktu saya. Yang kan saya kalau kerja kan kalau di Vietnam mungkin jam 4 jam 5 udah selesai di pagi sore kan. Terus malam mau kemana? Nah, terus terang ya teman-teman ya, pada saat itu orang-orang ekspatriat, orang-orang asing kalau di Vietnam pada saat itu pergi cari cewek. Bener kan ya? Atau pergi cari minum ke bar-bar. Iya. Bener kan? Tapi saya, males banget kan, saya nggak melakukan itu. Yang saya lakukan adalah saya mengisi waktu saya dengan mempersiapkan diri saya. Saya mulai belajar, saya baca buku. Saya mulai mengupgrade diri saya sendiri. Nah, itu yang menurut saya ingin share kepada teman-teman di sini, bahwa pada masa-masa di mana ada masa-masa yang Tuhan izinkan di masa pandemi ini, kalau saudara-saudara tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, saya sarankan pada teman-teman di sini untuk mengisi aktivitas teman-teman untuk upgrade diri Anda. Upgrade diri Anda. Ya, benar, upgrade kan. Jadi kita harus upgrade biar nggak ketinggalan. Benar ya? Benar. Nah, saya mau share satu ayat karena ini di chapter itu selalu ada si Caniago ini, David Caniago share ayat gitu ya. Saya juga share ayat dah. Saya share ayat boleh ya teman-teman ya. Sahabat Kristus manggil. Sahabat Kristus. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Yes. Ya itu saudara. Anak muda itu bisa loh kalau dia bisa menjaga kekudusannya, bisa. Daniel aja bisa. Yang berperawakan baik, maksudnya yang bisa menjaga dirinya, yang menjaga kesehatannya, yang memahami berbagai hikmat. Ya, anak muda itu jangan pikir bahwa hanya orang tua yang punya hikmat. Anak muda pun juga bisa belajar hikmat. Harus dipahami. Ya kan? Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap. Cakap saudara. Harus cakap. Cakap, pastinya pintar, yang ahli.
untuk bekerja dalam istana raja. Bayangkan. Istana raja. Yes. Jadi artinya bahwa kita harus mempersiapkan diri, kita harus mempunyai tujuan, kita mempunyai visi yang besar. Kita tuh harus punya pengaruh. Karena kesuksesan itu sama dengan pengaruh, saudara. Kalau orang-orang sukses, orang-orang bahkan raja-raja bakal mendengarkan kita. Kalau udah sukses pasti didengerin. Ya. Kalau lu pinter bagaimanapun juga, tapi lu nggak sukses, nggak bakal didengerin. Benar nggak? Setuju. Makanya orang muda harus sukses. Orang muda. Yes, Ya. thank you. Nah, kemudian supaya mereka, nah ini, diajarkan tulisan dan bahasa orang kasih. Maksudnya gimana? Maksudnya artinya bahwa kita harus memahami budaya dan bahasa yang orang di mana kita bekerja. Kita kalau ingin sebagai anak muda, kita harus tahu bahwa sekarang zamannya ada zaman globalisasi. Ya, kalau saudara nggak bisa bahasa Inggris, saudara nggak bisa bahasa Mandarin pada zaman sekarang, gimana bisa sukses, saudara? Saudara nggak berhikmat, nggak mau belajar, ya kan? Itu kan bisa katakan pengetahuan dan punya ilmu, Pengetahuan ilmu ya. ya kan? Itu bekerja harus cakap. Cakap. Nah, itu rahasia yang saya ingin bagikan pada teman-teman di sini. Itu saya lakukan, saudara. Sahabat-sahabat Kristus di patut saya di Saigon. Di Saigon saya ada satu buku yang saya menginspirasi saya. Buku itu berjudul Schindler List. Schindler List artinya? Daftar dari Dr. Schindler. List itu daftar dari Schindler. Ya, daftar. Ya, ini cerita nyata, saudara. Ini bukan cerita abal-abal, bukan cerita fisik. Ini ada seorang Dr. Schindler, itu anggota Nazi di Jerman saat itu. Ya, dia mempertaruhkan reputasinya, dia mempertaruhkan nyawanya, dia mempertaruhkan bisnisnya untuk apa? Menolong ribuan orang-orang Yahudi yang ingin dibantai di sana. Ratusan ya, bukan buat ratusan orang Yahudi. Dengan cara bagaimana? Dia mempekerjakan mereka di pabriknya, pabrik. Oke? Jadi saudara, menurut saya anak muda sekarang ini harus diberi kesempatan, harus mau belajar, ya. Apalagi zaman sekarang gampang kok. Zaman sekarang kan zaman online, betul kan? Belajar dari online. Nah, belajar dari online. Beda dengan saya. Kalau saya dulu belajarnya pergi ke perusahaan. Belum ada internet, belum ada ya kan, zaman ribet waktu itu zaman itu. Nah, terus kemudian saudara jangan ngeminterin. Saudara datang ketemu sama orang-orang, saudara mempunyai sikap yang mau belajar sebagai seorang murid. Tuhan ada Alkitab mengatakan Tuhan misalkan aku hati seorang murid supaya bisa belajar kan. Kalau murid berarti belajar, saudara. Nah, saya sendiri, saudara, saya mempelajari setiap orang yang sukses, orang kaya bagaimanapun, itu mempunyai sifat yang mau belajar. Saya kasih tahu satu rahasia. Waktu itu Warren Buffett pernah ditanya, kalau Anda ini sampai hancur hidupnya, kalau Anda ini sampai bangkrut, Warren Buffett, saudara tahu ya, teman-teman Kristus tahu ya, Warren Buffett adalah orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia. Tahun? Warren Buffett itu sampai sekarang loh guys. Warren Buffett itu adalah legenda daripada investor. Ya, Warren Buffett itu ngomong gini, kalau saya sampai bangkrut, apa yang kau lakukan? Kalau saya sampai bangkrut, saya akan belajar lagi dari orang-orang yang sukses. Saya akan mempelajari apa yang salah dari hidup saya, sehingga saya bisa bangkit kembali. Saudara, tidak ada kata telat, saudara, dalam belajar. Jadi itu yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada singkat ini. Anak-anak muda sekarang ini mempunyai kesempatan yang berbeda, yang lebih luas ya daripada zaman dulu ya. Zaman Pak Vincent. Wah, ada ketahuan umurnya gitu ya. Sukses rumusnya adalah kesiapan dikali kesempatan. Kalau jangan sampai kalau begitu kesempatan datang, saudara nggak siap, bener ya? Bagaimana mau sukses? Bagaimana bisa sukses? Kesempatan udah datang tapi nggak siap. Ya, ya kan? Yang mana duluan? Banyak orang berpikir, ya tunggu kesempatan dulu dong, baru datang, baru saya siap-siap. Telat, saudara. Harus siap dulu. Harus siap dulu. Harus siap dulu, begitu kesempatan datang, maka itu. Tentukan dulu passion Anda apa. Pelajari itu semua. Ingat, ya, passion Anda apa. Anda tentukan. Belajar ilmu komunikasi.
ya, karena sukses bagaimanapun kalau Anda tidak bisa berkomunikasi, hanya karakter aja baik, tapi ada diem saja, tidak bisa mengutarakan apa maunya Anda, tidak bisa berkomunikasi, gimana orang bisa tahu apa maunya Anda, itu kan? Bener kan? Iya, bingung juga. Tuhan ngasih pekerjaan apa kalau kita nggak gerak? Iya, kalau kita nggak gerak, kita komunikasi, bener ya? Jadi itu yang saya singkat aja renungannya kita hari ini. Persiapkan diri Anda dengan baik. Jadi teman-teman ya, terima kasih. Ketika kesempatan datang, kalau udah siap pasti bisa. Iya. Teman-teman sahabat Kristus dimanapun berada, Pak Vincent ini punya hotel, punya mewah semuanya segala macam. Tapi di balik itu semua penuh perjuangan, penuh dengan belajar seperti firman tadi yang disebut di Daniel. Nah, ini kesempatan teman-teman nih mengambil hal yang baik di sini. Satu lagi pertanyaan saya buat Pak Vincent. Silakan, Pak. Kira-kira Pak Vincent sendiri merasakan kesembuhan? Oh iyalah, saya juga masalah COVID ini saya juga jangan sangka saya juga enak gitu ya, saudara ya. Saya juga hotel-hotel saya itu juga banyak suffer ya, banyak menderita. Saya punya hotel di Bali sampai sekarang belum buka. Punya hotel di Bali sampai sekarang belum buka. Itu sesuatu hal yang stres banget, men. Ngeri banget sih. Ngeri. Jadi arti yang saya belajar daripada masa COVID ini adalah kalau saudara ingin sukses, saudara harus ingat satu hal. Jaga cash flow, jaga pengeluaran saudara. Kelola saya. Kelola saudara. Ada pernah ketemu saya anak muda di Pondok Indah Mall saat itu. Dia ngomong sama saya tanya sama dia, "Wih, kamu kok keren ya? Pakai bolpen Montblanc." Ya. Terus kemudian sabuknya sabuk Belly. Terus semua pakai baju keren banget, branded semua. Terus kemudian saya kan tahu penghasilannya berapa. Saya tanya, "Kamu biarin semua ini apa kamu sanggup? Kenapa kamu kok harus berpakaian seperti itu?" Terus dia bilang gini sama saya kaget jawaban dia, "Pak, kalau saya nggak pakai ini orang nggak nanggap saya." Wah, itu namanya gengsi banget. Dan itu banyak loh saudara ya, teman-teman gini, anak-anak muda tuh banyak begitu tuh. Akhirnya dia utang kemana-mana. Ini saya dikasih semua ini. Terus dia kan dia utang kemana-mana, dan akhirnya toh dia nggak dapat penghasilan, dia tidak bisa menutupi pengeluaran dia, betul nggak? Ini yang problem. Sederhana aja lah hidup tuh. Sederhana. Makan juga makan cuma sekali, berapa sih sehari 2 kali 3 kali kan? Iya, tapi saya belum makan. Belum makan, nanti saya traktir makan. Biar kata kita. Iya, traktir makan. Kita makannya sederhana aja. Ini baik banget dari ilmunya semuanya. Inilah keren banget kesaksiannya. Jadi nggak perlu saudara, nggak perlu cari makanan mahal. Karena tuh bapak ibu, saudara makan mahal tuh nanti juga dibuang juga ke jamban kan. Makan mahal, orang juga akhirnya orang punya ekspektasi tinggi. Tapi ternyata ilmunya saudara-saudara cuma segini. Padahal ekspektasinya orang segini karena kadang lihat saudara punya branding yang tinggi gitu, branding yang mahal. Kan malu saudara, bener gak? Mendingan saudara punya belakang biasa, tapi orang akan terpesona kalau ngobrol dengan saudara. Ternyata saudara pakaiannya segini, ilmunya segini, kan lebih bagus. Ilmu yang diutamakan. Betul kan? Itu aja ini saya David yang saya ingin sampaikan. Hari ini diberkati banget deh, bayangin punya hotel di mana-mana, punya segalanya tapi masih memakai kesederhanaan. Jadi teman-teman dimanapun sahabat Kristus berada, kita teladanilah sifat Yesus Allah, tapi dia mau direndah dan mau menjadi manusia. Mungkin itu sih. Nggak jauh semua kembali di balik. Benar David. Nggak bisa kita lepas dari yang namanya firman. Mungkin ada firman yang disampaikan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Ya, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berkata firman padaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Dan kemudian baru Tuhan mengangkat tangannya menjamah mulutku. Tuhan bilang sama saya, Vincent, suatu saat kamu akan berdiri di depan raja-raja. Kamu akan bisa memberikan pengaruh, kamu akan bisa memberikan nasihat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa. Amin. Oke, terima kasih Pak Vincent. Selamat siang. Hari ini juga kita bakalan
next lagi kita bakal ngobrol lagi di lain waktu kesempatan. Dan nantikan juga toko-toko lain, teman-teman lain yang dia bawa kepada teman-teman ini. Teman Yesus baik. Saudara pasti akan diberkati dengan kesaksian teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap-siap menerima berkat. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Kurang semangat. Tuhan Yesus baik dan hebat, luar biasa. Oke, terima kasih.